Halo anak-anak hebat, di sini siapa yang suka gambar? Kalian pernah gak sih gambar kayak bentuk persegi, segitiga, atau bola ketupat? Nah, di sini kita akan belajar bangun data, tapi kita belajarnya itu tidak dari buku, melainkan dari rumah adat Sasambo, Sasak Semawa Ubud. Betul sekali, sekarang kita akan menjelajahi rumah adat suku Sasambo. Ternyata bangun datar banyak tersembunyi loh di dalam rumah adat mereka. Jadi, sambil belajar matematika, kita bisa mengenal budaya Indonesia yang keren loh. Yuk simak videonya. Capaian pembelajaran pada akhir fase B, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, segi 4, segitiga, segi banyak. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menuliskan ciri-ciri segitiga, sama kaki, sama sisi, sembarang, lancip, tumpul dan siku-siku. Peserta didik mampu menuliskan ciri-ciri segi 4, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, persegi, persegi panjang dan segi 4 sembarang. Nah, sebelum kita memulai materi, kita harus tahu dulu apa sih bangun datar itu. Bangun datar merupakan bentuk dua dimensi, artinya memiliki panjang dan lebar, tapi tidak memiliki tinggi. Nah, kita bisa menemukan bangun datar di mana-mana. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian, seperti lantai rumah, pintu, jendela, bahkan atap, itu semuanya berbentuk bangun datar. Jadi, belajar bangun datar itu seperti kita melihat dunia lewat kacamata bentuk. Nah, kita akan memulai dari bentuk yang paling sering kita lihat, yaitu segitiga. Segitiga itu punya 3 sisi dan 3 sudut, dan jumlah semua sudutnya selalu 180 derajat. Kalau digabung, bentuknya bisa jadi lancip, siku-siku, atau tumpul. Ada beberapa jenis segitiga. Yang pertama yaitu segitiga sama sisi, semua sisinya sama panjang. Kemudian segitiga sama kaki, 2 sisi sama panjang. Dan segitiga sembarang, semua sisinya berbeda panjang. Kemudian berdasarkan sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni segitiga lancip, semua sudutnya kecil, kurang dari 90 derajat. Kemudian segitiga siku-siku, satu sudutnya tepat 90 derajat. Dan segitiga tumpul ada satu sudut lebih dari 90 derajat. Coba lihat atap rumah Balet Tani dari suku Sasak atau Umalenge dari suku Mbojo. Bentuknya segitiga kan? Itu artinya arsitektur tradisional juga memakai konsep bangun datar agar rumahnya kokoh dan indah. Sekarang kita lihat penggunaan segitiga dalam budaya Esa Mbel. Suku Sasak Lombok, atap bel tani berbentuk segitiga yang roncing. Kue lupis dibungkus membentuk segitiga. Suku Samawa Sumbawa, atap bertingkat pada dalam loka banyak membentuk segitiga. Sayuran pada hidangan. Sepat sering dipotong segitiga untuk mempercantik penyajian. Suku Mbojo Bima Dompu, atap Umalenge berbentuk segitiga yang tinggi dan curam. Kue samosa Bima dibuat dengan kulit tipis yang dilipat menjadi bentuk segitiga, lalu digoreng garing. Bentuk segitiganya terlihat jelas ketika disajikan. Sekarang kita masuk ke bangun datar dengan 4 sisi, yaitu segi 4.
Segi empat punya 4 sisi dan 4 sudut, tapi bentuknya bisa bermacam-macam loh. Yuk kenalan satu persatu. Yang pertama, persegi. Semua sisinya sama panjang, sudutnya siku-siku. Selanjutnya, persegi panjang. Sisinya berhadapan sama panjang, sudutnya juga siku-siku. Selanjutnya, jajar genjang. Sisi berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Selanjutnya, trapesium. Punya satu pasang sisi yang sejajar. Selanjutnya, layang-layang. Dua pasang sisi yang sama panjang, yang berdekatan. Selanjutnya, belah ketupat. Semua sisi sama panjang, tapi sudutnya tidak selalu siku-siku. Selanjutnya, segi empat sembarang. Semua sisi dan sudutnya berbeda. Suku Sasak. Dinding bambu Beltani kadang membentuk pola belah ketupat karena susunan anyaman. Potongan kue cerorot kadang membentuk belah ketupat saat dihidangkan. Suku Samawa. Susunan papan pada beberapa bagian dalam loka tampak seperti jajar genjang atau belah ketupat. Beberapa potongan hidangan tradisional dibuat seperti trapesium atau layang-layang. Suku Embojo. Susunan kayu pada umalengge terlihat membentuk trapesium kecil pada sambungan atap. Potongan makanan peluwaji sering dibentuk belah ketupat. Bentuk-bentuk segi empat ini membuat bangunan dan makanan terlihat lebih rapi dan menarik. Nah, kan tadi udah dibahas ya segitiga sama segi empat. Kalau bangun datar yang mempunyai lebih dari 4 sisi kita sebut dengan segi banyak. Contohnya itu kayak segi 5, dia mempunyai 5 sisi, terus segi 6 mempunyai 6 sisi, dan segi 8 mempunyai 8 sisi. Nah, coba deh kalian perhatikan lagi ornamen di rumah adat Embojo dan Samawa. Ornamen rumah adat Embojo dan Samawa itu memiliki banyak motif yang berbentuk segi banyak, seperti bintang atau bunga. Artinya, seni dan matematika itu ternyata saling berhubungan satu sama lain. Pada budaya Sasambo, banyak rumah adat dan makanan tradisional yang menggunakan bentuk segi banyak. Pada suku Sasak, anyaman dinding Beltani membentuk pola segi 6, dan kue tradisional cerorot juga memiliki bentuk segi 6 ketika dipotong melintang. Pada suku Samawa, rumah adat dalam loka memiliki ukiran kayu dengan pola segi 8, sementara kue manjareal yang dipotong rapi sering berbentuk segi 5 atau segi 6. Pada suku Bojo, ventilasi kayu di umalengge disusun membentuk pola segi 6, dan kue peluwaji biasanya dipotong menjadi bentuk segi 8 untuk mempercantik penyajian. Melalui rumah adat dan makanan tradisional ini, siswa dapat melihat bahwa bentuk segi banyak-banyak digunakan dalam budaya setempat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Belajar bangun datar dari budaya SISAIM Bio membuat pelajaran menjadi lebih dekat dengan kehidupan kita. Pak Dimas, segitiga, persegi, persegi panjang, dan segi empat lainnya dapat ditemukan pada rumah adat dan makanan tradisional. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terus perhatikan bentuk-bentuk di sekitar kalian, karena matematika ada dalam kehidupan sehari-hari.
Bye.